Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah tak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita semua berkumpul di masjid yang mulia ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita semakin berkah, hidup kita semakin penuh dengan kebaikan, sehingga yang kita lakukan pada saat ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan bekal kita menghadapi hari di mana tidak ada manfaat lagi orang tua dan anak kita, tidak ada manfaat lagi saudara-saudara kita, tidak ada manfaat lagi harta yang kita miliki selama hidup di dunia. Dan kita berharap apa yang kita usahakan selama ini berupa kebaikan-kebaikan dunia akan Allah berikan ganjaran yang sangat besar dan menjadi pemberat timbangan amal kita di akhirat kelak. Salawat salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita kepada hidayah yang benar, kepada hidayah yang lurus untuk menuju kampung halaman kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, yang ini merupakan nikmat juga yang besar. Nikmat kita bisa mengenal sunnah, nikmat kita bisa mengenal hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang bersyukur dengan sunnah yang sudah ia kenal, bersyukur dengan ilmu yang sudah ia dapat berupa ilmu-ilmu agama, maka patut bagi kita untuk mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena ilmu tanpa amal, kata para ulama, adalah seperti pohon tanpa buah, pohon tanpa buah. Dan ilmu itu, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, adalah ilmu yang wajib menimbulkan ketakutan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan innamatulibal ilmu liyuttaqa bihillah. Ilmu yang sejati itu, ilmu yang hakiki itu bukanlah ilmu yang hanya ada dalam otak kita, bukan ilmu yang hanya sebagai hiasan dari penampilan kita, akan tetapi ilmu yang hakiki, ilmu yang benar adalah ilmu yang dapat menimbulkan ketakwaan dalam diri kita. Apa itu takwa? Kita tahu semua bahwasanya takwa itu adalah intinya menimbulkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bisa menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga yang kita lakukan setiap harinya adalah kebaikan dan kebaikan. Tapi Bapak-bapak yang saya cintakan Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kesempatan hari ini kita melanjutkan lagi pembahasan dalam kitab Taysirul Alam fi Syarhi Umdatul Ahkam. Bahwasanya beliau penulis rahimahullahu taala, beliau membawakan hadis yang akan kita bahas kali ini terkumpul dalam sebuah bab, yaitu bab az-zikri aqbis shalah, yaitu bab zikir di setelah salat. Zikir setelah salat. Penulis rahimahullahu taala di sini mengatakan lid-du'ai wal istighfari ba'da shalah. Doa dan istighfar setelah salat itu memiliki hikamun azimatun wa fawaidun jalilatun min izharit taqsir wal ajzi an ikmaliha.
yaitu memiliki hikmah yang sangat besar dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kita yang memiliki kekurangan jauh daripada kesempurnaan. Apalagi ibadah-ibadah yang kita lakukan itu pastinya kita sadari banyak kekurangan. Sholat masih mikirin kunci kemana gitu ya, tadi sholat ini udah dikunci belum rumah ya gitu, masih banyak pikiran kita bawa ketika sholat, khusyuk masih belum sempurna. Maka di sini para ulama menyebutkan bahwasanya zikir setelah sholat menyempurnakan hal-hal yang kurang dalam ibadah kita, dalam sholat kita terutama. Makanya ketika habis sholat disunahkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan Rasulullah SAW, kita suruh ngapain Pak? Istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan alhamdulillah, bukan bersyukur, tapi dicontoh sama Rasulullah apa? Istighfar, minta ampun. Karena memang ibadah-ibadah kita itu sangat banyak dari banyak kekurangan, jauh dari kata sempurna. Dan juga ini salah satu yang menjadikan para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya kita masuk surga itu bukan karena amalan kita, tapi karena apa? Kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Kenapa? Kalau dibandingin dengan surga, terus dibandingkan dengan amalan kita, ibadah kita, jauh. Surga itu tinggi banget. Amalan kita banyak kekurangan, dan kita mengandalkan amalan kita untuk masuk surga. Jauh. Tapi bukan berarti di sini kata para ulama kita tidak melakukan ibadah, kita tidak melakukan amalan-amalan kebaikan, karena amalan kebaikan itu adalah sebab yang memasukkan kita ke surga, sedangkan penentunya siapa? Kasih sayang Allah. Inilah yang dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Maka zikir setelah sholat ini adalah menyempurnakan wa tarqi'ul khalal al-waqi' fiha, dan ini juga setelah disebutkan tadi menutup kekurangan, kekosongan di dalam pelaksanaan salat. Wa aqbis shalah min mawatin istijabatid du'a, dan waktu setelah salat ini adalah salah satu waktu juga diijabahnya doa. Kesempatan yang lalu kita udah bahas bahwasanya salah satu berdoa setelah salat dibolehkan dan bahkan disunahkan, akan tetapi bukan berarti apa? Dibiasakan setelah sholat langsung doa, enggak. Kalau sunnahnya zikir dulu, kalau mau doa dipersilahkan, silahkan. Nah, salah satu zikir ini juga yang dicontohkan Rasulullah SAW akan ada doa-doanya juga. Kama annahu dalilun ala raghbati fit ta'ati wa adamil malal. Sebagaimana ini adalah menunjukkan kalau orang yang berzikir setelah sholat itu menunjukkan tentang kecintaan dia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauh dari kebosanan. Li'annal muta'abbid kal hal al-murtahil bainal ibadat. Karena seorang hamba yang dia menyembah Allah Subhanahu wa taala melakukan zikir setelah sholat itu mereka berpikir apa? Seperti orang-orang yang mereka dalam perjalanan, mereka lagi ngumpulin bekal. Ma'ama fid du'a'i min ziyadatil hasanat. Karena di dalam zikir tadi juga ada doa-doa yang ia butuhkan untuk menambah kebaikan, wa takfiris sayyi'at, dan menghapus dosa-dosanya, wa raf'atud darajat, dan meninggikan derajatnya. Ini adalah keutamaan-keutamaan dari zikir setelah salat. Apa aja tadi? Menambah kebaikan, terus kemudian menghapus dosa. Dan yang ketiga, meninggikan derajat kita. Nah, makanya di sini sunnah bagi kita untuk melaksanakan zikir setelah sholat, jangan ditinggalkan walaupun hanya istighfar saja. Jadi kalau lagi sibuk banget jangan langsung ditinggalkan ya zikir setelah sholatnya. Baik. Kemudian penulis rahimahullah taala beliau membawakan hadis Ar-Rabi' wal 'Ishruna ba'dal mi'ah. Hadis yang ke 124. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari salah seorang sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat kecil Rasulullah SAW, akan tetapi ilmunya banyak karena dia sering sekali membersamai Rasulullah SAW di setiap kegiatan, di setiap keadaan.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya anna raf'a as-sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna sesungguhnya mengangkat suara dalam berzikir ketika telah selesai dari salat wajib itu sudah biasa di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas berkata, kuntu a'lamu idzan sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Aku tahu kalau misalkan salat itu telah selesai apabila aku mendengar ada zikir, ada suara zikir. Wa fil lafzin, dan di lafaz lainnya, ma kunna na'rifu inqida'a salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa bitakbir. Dan tidaklah aku mengetahui salat itu telah selesai kecuali aku telah mendengar Rasulullah SAW membaca takbir. Muttafaqun alaih. Hadis diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim. Taib. Nah, di dalam hadis ini berarti apa Pak kira-kira faidah yang bisa kita ambil? Nah, bolehnya untuk mengeraskan suara zikir setelah sholat. Makanya di sini penulis rahimahullah taala beliau membawakan beberapa faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah yang pertama istihbabu dzikri ba'da shalah, yaitu disunahkannya zikir setelah salat, lima fihi minal fawaidil jalilah wal mutaba'ati lin nabi, yaitu karena faedah-faedah yang sangat besar dan ini adalah ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah an yarfa'az zakiru sautahu bidzikri, yaitu orang yang berzikir mengangkat suaranya ketika berzikir, li fi'lihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karena mengikuti perbuatannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fi'li ashabihi ma'ahu, dan juga perbuatan para sahabat. Nah, di sini dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya kita disunahkan untuk membaca keras zikir setelah salat. Karena emang ada contohnya dari salah seorang sahabat Ibnu Abbas mendengar seperti itu. Akan tetapi di sini terjadi perbedaan di antara para ulama. Apakah disunahkan atau tidak? Disunahkan atau tidak? Sebagian dari para ulama menyebutkan bahwasanya ini tidak disunahkan karena bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an lainnya. Seperti Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa dzakir rabbaka tadarruan wa khufiyah, yaitu ingatlah Tuhanmu dengan tunduk dan juga khufiyah, dan juga apa? Sir, dengan tunduk dan khusyuk, sir, kayak gitu. Dan juga ayat lainnya juga sama menyebutkan seperti itu. Dan salah satunya juga ayat-ayat lainnya seperti di dalam surat Maryam ayat 3, kaf ha ya ain sad dzikru rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika ia berdoa kepada Allah, apa yang dilakukan Zakaria? Nidaan khafiyya, dengan doa yang khafi, dengan lembut. Nah, kata para ulama yang mereka tidak berpendapat bahwasanya bolehnya zikir kencang-kencang ini karena bertentangan dengan ayat Al-Qur'an, dan juga dikaitkan dengan hadis lainnya seperti yang disebutkan di dalam hadis yang sahih bahwasanya para sahabat pada zaman dahulu itu suatu ketika pernah berjalan dengan Rasulullah SAW dalam sebuah perjalanan. Kemudian kemudian mereka bertakbir ketika jalanan naik dan bertasbih ketika jalanan turun, dan itu kenceng-kenceng. Kemudian Rasulullah SAW melihat perbuatan para sahabat tersebut, mengatakan apa? Irba'u anfusakum, kasihanilah diri kalian wahai sahabatku. Fa'innakum tad'una man la asam wala ghaib. Karena kalian itu sedang berdoa, berzikir itu bukan kepada zat yang tuli dan juga gaib. Fa'innakum tad'una sami'an basira. Sedangkan sebenarnya kalian lagi berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha melihat. Nah, dikaitkan dengan hadis ini.
mereka yang berpendapat bahwasanya zikir nggak boleh kenceng-kenceng, mengambil dalil dari sini. Terus kemudian yang kedua, ada sebagian ulama mereka berpendapat bahwasanya ya boleh, sunnah, karena memang ada hadis ini yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Nah, dia melihat ini, kemudian saya mendapatkan sebuah perkataan salah seorang ulama yang bagus menanggapi perbedaan di antara para ulama ini. Melihat ada hadis-hadis, ada dalil-dalil yang seakan-akan bertentangan. Tapi kaidah dalam Islam, ketika ada dalil yang seakan-akan bertentangan, maka yang pertama kali dilakukan adalah al-jam'u, yaitu mengumpulkan dan mencari titik tengahnya, mencari benang merahnya. Nah, salah seorang ulama ulama Syafi'i, salah satunya adalah Imam Nawawi, beliau mengatakan dengan perkataan yang indah mengomentari tentang perbedaan di antara ulama ini. Beliau mengatakan wa qad jama'an Nawawi bainal ahadis. Imam Nawawi itu mengumpulkan dari hadis-hadis yang ada al-waridah fi istihbabil jahar bil dzikri wal waridah fi istihbabil asrar bihi, yaitu dari hadis yang menerangkan tentang bolehnya jahar untuk zikir dan bolehnya juga sir setelah zikir. Beliau mengatakan bi annal ikhfa afdalu haitsu khafa riya au ta'azza al musalluna awin naimun, yaitu apa? Bagus kalau kita baca zikir pelan-pelan kalau kita takut dengan riya, kata beliau. Takut dengan riya. Atau yang kedua, khawatir ta'azza al musalluna awin naimun, khawatir mengganggu orang yang sholat dan juga orang yang tidur. Karena mengganggu, walaupun kita baca Quran, tapi kalau ganggu orang itu nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Nah, sekarang gimana? Pakai mic ya, kencang-kencang, apalagi pas Ramadan gitu ya. Ada orang sakit gigi walaupun bacaan Qurannya bagus tapi kadang tetap ngeganggu. Nah, itu nggak boleh. Dan itu pernah kejadian di zaman Rasulullah SAW. Beliau menegur salah seorang sahabatnya ketika itu baca Al-Quran dan sahabat yang lainnya sedang sholat. Nah, itu nggak boleh. Makanya harus dipelankan. Nah, di sini zikir pelan setelah sholat itu boleh, asal dua tadi keutamaannya. Yang pertama tadi apa? Biar menjaga diri dari riya. Yang kedua, tidak mengganggu orang yang sholat atau orang yang tidur. Itu boleh. Nah, kalau sekarang zikir kita kenceng-kenceng pakai mic, imamnya pakai mic, kira-kira yang di belakang keganggu nggak sih, Pak, sebenarnya? Jujur deh. Keganggu nggak? Nggak, jujur. Nggak, kadang saya mikir apa memang ini boleh dilakukan, apa emang nggak merasa terganggu atau gimana gitu. Kadang memang ketika kita datang, ada saudara kita datang masbuk, terus kemudian imam membaca zikir setelah sholat dengan mic gitu. Nah, khawatirnya orang yang datang masbuk ini baca Qurannya pas bacaan sholatnya jadi keganggu gitu. Imamnya baca Allahumma antas salam, dia pas lagi sujud bacanya langsung ikutin Allahumma antas salam gitu. Khawatir kayak gitu. Ada yang seperti itu, kadang seperti itu. Ada yang seperti itu. Dan pernah soalnya teman saya cerita gitu. Terus teman saya cerita, aduh saya pas sujud tadi malah baca Allahumma antas salam. Terus gimana tuh gitu? Ya mau gimana lagi gitu. Tapi gimana, udah tahu kan pas lagi sujud salah, iya. Terus langsung dibetulin sama dia. Nah, itu nggak masalah. Nah, bagus kalau sir, tapi itu tadi dengan dua hal tersebut. Wal jahru afdal, kata Imam Nawawi selanjutnya, dan mengeraskan bacaan zikir setelah sholat itu juga afdal, utama. Tapi bagaimana? Fi ghairi zalika li anal amala fihi aksar. Karena faidah membaca zikir dengan keras itu juga ada faedah yang besar, yang banyak. Wa li anna faidatahu tata'adda ila sami'in. Bahwasanya faedahnya salah satunya yang pertama adalah bisa bermanfaat orang yang mendengarnya. Artinya apa? Orang yang mendengarnya itu kalau dia belum hafal zikir bisa hafal. Kenapa? Karena
di sini nanti akan disebutkan oleh penulis rahimahullah taala kemungkinan kenapa Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW membaca keras zikirnya. Kemudian wali annahu yuqidhu qalbaz zakir, dan orang yang baca zikir kencang-kencang itu juga bisa untuk menggugah hati orang yang mendengar. Menggugah hati yang mendengar. Ya, kita tidak nafikan ketika kita mungkin lagi banyak masalah, terus kemudian mendengar ada orang zikir, itu kadangkala hati kita tergugah gitu ya. Kadangkala hati kita tergugah. Terus kemudian misalkan kita lagi lagi kosong, terus kemudian dengar orang yang berzikir, kita jadi ikutan zikir gitu. Kita nggak menafikan. Memang boleh. Waliyanahu yuqidhu qalbaz zakir wa yajma'u hammahu ilal fikri wa yusarrifu sam'ahu ilaihi wa yutarridu an-naum. Dan baca keras-keras untuk zikir ini itu juga katanya untuk yajma'u hammahu ilal fikri, itu jadi bisa fokus untuk berzikir karena kita kencengin, jadi bisa fokus untuk berzikir. Wa yusarrifu sam'ahu, dan juga dia pendengarannya ketika dibaca zikir kenceng itu membantu dia untuk tadi fokus sehingga menghilangkan ngantuknya. Wa yutarridu an-naum. Nah, intinya sebenarnya baca zikir setelah sholat mau kenceng mau pelan itu diperbolehkan, tapi dengan batasan-batasan tadi. Yang tidak diperbolehkan dan menjadi masalah di antara para ulama adalah ketika membaca zikir tersebut dengan satu suara bareng-bareng. Itu yang dipermasalahkan para ulama. Tapi kalau kita baca kencang-kencang masing-masing nggak masalah. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah ini. Rasulullah tidak ngajak untuk para sahabat yang lain membaca bareng-bareng bersama beliau. Makanya salah satu faedah yang terakhir disebutkan oleh penulis kitab ini, beliau mengatakan yahtamil an yakuna Ibnu Abbas saghiran lam yahduril jamaah fasami'a sautahu bitahlil wa huwa kharijal masjid. Mungkin Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini waktu itu beliau masih kecil dan ia tidak hadir di masjid dan mendengar tahlilnya Rasulullah SAW. Beliau Ibnu Abbas ini sedang berada di luar masjid. Artinya apa? Rasulullah SAW bacanya kencang, dia lagi di luar masjid kedengeran kayak gitu, dia masih kecil. Atau wa yahtamil annahu yahdurul jamaah, atau mungkin saja Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu ini beliau hadir sholat berjamaah walakinna sufuf ba'idatun wa laysa hunaka muballigh, akan tetapi beliau sholatnya di shaf paling jauh, karena shaf anak kecil bagaimana Pak? Di mana sunnahnya? Paling belakang. Walakin asuf ba'idatun wa laysa hunaka muballigh. Dan ketika Yusuf di belakang, dia tidak mendengar tidak mendengar sholat itu telah selesai kecuali ketika dengar udah berzikir ya gitu. Fakana la ya'lamu binqida'i sholati Nabi SAW illa bisima'i tahlil minas sufufil ula. Nah, di sini disebutkan tadi, dan ia tidak mengetahui sholat itu telah selesai kecuali ia telah mendengar tahlil dari Rasulullah SAW. Tahlil la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Udah selesai nih gitu. Selesai. Karena dulu kan enggak ada pengeras suara ya. Dulu enggak ada pengeras suara. Makanya ada syariat yang sekarang hilang gitu, ada sunnah yang sekarang hilang adalah adanya mubaligh. Apa tuh mubaligh? Bukan yang berceramah, tapi apa? Yang menyampaikan takbir intiqal. Kalau sekarang di Masjidil Haram masih ada, ya kan? Allahu Akbar gitu ya. Ada yang bilang gitu. Nah itu walaupun dia pakai masih sebenarnya nggak perlu pun nggak masalah, orang udah kedengeran gitu ya, ada mic-nya gitu. Tapi ini adalah salah satu sunnah Rasulullah SAW yang kadang sekarang menjadi asing. Soalnya pernah kejadian Pak, waktu saya datang ke Islamic Book Fair, terus kemudian sholat di masjidnya itu imamnya jauh dan nggak pakai sound.
Nah, kita yang di belakang nggak kedengeran. Yang kita yang di belakang nggak kedengeran. Qadarullah, saya waktu itu lagi di tengah, lagi di soft tengah. Ya kira-kira misalkan imam di sini, saya masih di belakang situ tuh, di soft paling belakang, kan panjang sampai sana waktu itu masjid. Tempat yang disediakan untuk masjid. Nah, yang belakang sana itu nggak kedengeran. Sana itu nggak kedengeran. Nah, inisiatiflah saya dengan tabligh. Saya sampaikan Imam Allahu Akbar masih kedengeran sama saya ucapkan Allahu Akbar biar yang belakang kedengeran juga. Gitu. Setelah selesai saya ditegur, Mas, nggak sah sholatnya tuh, gitu. Kenceng-kenceng suaranya, masa kayak ngikutin imam, nyandingin imam gitu. Oh gitu ya Pak. Gitu ya Pak. Ya udah, saya bilang, baru saya jelaskan tentang sunnah ini, kayak gitu, sunnah ini. Nah itu boleh Pak. Jadi kalau misalkan suara imam tidak kedengaran, kemudian kita ada salah seorang menjadi tablighnya, menjadi menyampaikan takbir intikal itu biar kedengaran ke belakang, itu boleh, silahkan, sunnah. Gitu. Nah kembali lagi ke zikir setelah sholat. Di sini menandakan bahwasanya boleh untuk zikir kan kencang-kencang, gitu ya. Boleh untuk zikir kencang-kencang. Suaranya dikencangkan boleh. Dan ini kita, kalau misalkan kita menganggap ini sebuah sunnah, ya nggak apa-apa, ini sebuah sunnah karena memang ada dasarnya, disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian hadis yang selanjutnya, al-hadis al-khamis wal 20 ba'dal mi'ah. An Warad Maula al-Mughirah bin Syu'bah, dari Warad, beliau adalah budaknya pada saat itu, masih menjadi budak dari Mughirah bin Syu'bah, salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ia berkata, amla alayya al-Mughiratu ibnu Syu'bah fi kitabin ila Muawiyah. Al-Mughirah ibnu Syu'bah memerintahkan aku untuk menulis sebuah surat ke sahabatnya, yaitu Muawiyah. Sahabatnya Muawiyah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah. Bahwasanya apa yang ditulis, yaitu yang ditulis adalah bahwasanya Rasulullah SAW beliau mengucapkan zikir setelah salat wajib yang berbunyi la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ini udah dibaca Pak? Udah sering dibaca? Alhamdulillah, berarti udah hafal ya? Mau saya tes nggak Pak? Boleh? Oke. Boleh. Pak Yanto mau coba? Bukan. La ilaha illallah wa la syarika Allah, belum hafal, nggak apa-apa. Nanti kita baca. Nah ini salah satu zikir yang biasa dibaca setelah sholat oleh siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ia menyampaikan kepada sahabatnya, dan ketika itu sahabat ini menyampaikan lagi ke sahabat yang lain. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya kerajaan, baginya kekuasaan, dan baginya pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan ia memiliki segalanya. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang menghalangimu jika engkau memberikan kepada seseorang. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang menerima itu, tidak ada yang dapat menerima itu kecuali engkau halangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan tidak ada manfaat harta-harta yang dimiliki oleh seseorang selain harta yang engkau miliki, selain nikmat harta yang engkau miliki.
Nah, ini di sini adalah sebuah zikir pengakuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita hanya makhluk yang kecil, makhluk yang nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah salah satu adab ketika kita berzikir dan berdoa adalah kita merendahkan kepada Allah Subhanahu wa taala diri kita semua. Jangan langsung minta doa kepada Allah, tapi apa? Rendahkan diri kita di hadapan Allah dulu. Tadarru', merendahkan diri kita, baru kita meminta doa-doa yang lainnya. Summa wafattu ba'da dzalika ala Muawiyah. Kemudian warat ini diperintahkan oleh Mughirah bin Syu'bah kepada Muawiyah untuk datang ke Muawiyah, diutus ke sana. Fasami'tuhu ya'murun nasa bidzalika. Dan aku mendengar ketika hadis ini disampaikan ke Muawiyah, itu Mughirah bin Syu'bah yang saat itu menjadi gubernur, itu langsung menyampaikan kepada semua manusia, semua rakyatnya. Wa fi lafdhin, dan dalam riwayat lain bukan hanya hadis ini yang ditulis, akan tetapi dalam riwayat lain Warad mengatakan kana yanha an qila wa qal. Rasulullah SAW melarang kita untuk qila wa qal. Apa tuh? Menyebarkan kabar burung, atau kalau zaman sekarang apa namanya? Hoax, ya, menyebarkan hoax gitu. Kana yanha an qila wa qal, berarti hoax sudah dari zaman dahulu udah ada nih gitu ya, udah dilarang sama Rasulullah SAW. Qila wa qal namanya. Wa idha'atil mal, dan juga boros harta. Wa kasratis su'al, dan banyak minta-minta. Nah, di sini kasratis su'al bisa berarti artinya banyak minta-minta atau banyak bertanya yang tidak ada faedahnya. Apa contohnya, Pak? Bertanya tidak ada faedahnya. Apa contohnya kira-kira? Bertanya Yahudi pada saat kisah, masih ingat kisah tentang sapi betina? Masih? Apa yang ditanya sama Yahudi? Udah disuruh sama Nabi Musa untuk apa? Sediakan sapinya, sapi betina, udah gitu doang. Mau cari warna apa segala macam udah selesai sebenarnya. Tapi orang Yahudi bilang apa? Minta sapi betina yang kayak apa? Gitu. Kata Nabi Musa dalam Al-Quran disebutkan apa? Ya udah, warnanya kuning keemasan. Udah dicari, belum dicari, nanya lagi. Kuning kemasannya itu sapinya seperti apa? Akhirnya sama Nabi Musa, dan itu wahyu dari Allah, disuruh lagi apa? Makin berat, Pak. Disuruh apa? Cari sapi betina warna kuning keemasan, dan dia nggak pernah ngebajak, nggak pernah kerja, gitu. Bahasa kita gitu, nggak pernah kerja. Tambah susah nggak? Tambah susah. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak bermanfaat seperti itu. Nah, makanya di sini kasratus soal, kata para ulama, yaitu apa? Banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting, dan juga atau banyak meminta-minta. Wa kana yanha an uquqil ummahat, dan juga Rasulullah SAW melarang kita untuk uquq al ummahat. Apa itu? Durhaka kepada ibu kita. Wa wa'dil banat, yaitu membunuh anak-anak perempuan kita, anak-anak perempuan. Nah, pada zaman dahulu kita udah tahu bahwasanya zaman tersebut anak perempuan itu bukan kebanggaan, akan tetapi anak perempuan itu bahkan menjadi sebuah aib, dan bahkan mereka menganggap kalau anak perempuan itu bisa bawa miskin, makanya takut mereka kalau misalkan anak perempuan yang lahir gitu, anak perempuan lahir. Makanya kata Allah dalam Al-Quran apa? Dikatakan untuk apa? Wala taqtulu apa? Auladakum khasyata imlaq. Jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih mereka rizki, nggak usah takut. Nah, kalau zaman sekarang malah bukan ngebunuh, sekarang malah apa? Nggak mau punya anak. Ya, pernah dengar fenomena child free gitu ya? Child free, bebas anak gitu. Artinya dia nggak mau punya anak lahir dari rahimnya, atau dia nggak mau ngangkat anak, atau dia nggak mau ngurusin anak. Dan alasannya, masya Allah, subhanallah, zaman sekarang alasannya sungguh nggak masuk akal. Apa alasannya, Pak?
Pernah dengar nggak? Alasannya ntar badannya berubah. Badannya berubah. Habis lahiran kan istri kita berubah ya kadang ya. Ada perutnya masih gelambir-gelambir gitu kan. Nah, tambah lebar gitu kan. Mereka takut itu. Alasannya gitu. Atau apa? Atau seperti di negara lain, di Jepang, di Korea, mereka takut punya anak. Kenapa? Kebutuhan hidup makin tinggi, ditakutin dengan seperti itu karena mereka tidak memiliki keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuquhum, kami yang berikan mereka rizki gitu. Mereka nggak yakin itu. Sedangkan Islam, kita muslim wajib yakin dengan rizki yang Allah berikan. Yakin dengan rezeki yang Allah berikan. Sudah ada takarannya, Allah sudah menetapkan rezeki kita. Tinggal kita cara jemputnya aja bagaimana. Taib. Wa kana yanha 'an uquqil ummahat wa awadil banat wa man'in wahad. Yaitu apa? Dan ia pelit. Man'in wahad. Yaitu dia pelit. Bakhil, syuh. Nah, di sini uniknya di dalam bahasa Arab itu ada dua kata yang maknanya sama tapi maknanya sama tapi pemahamannya itu lebih dalam salah satunya. Yaitu apa? Antara bakhil sama syahih. Bakhil sama syahih. Kalau orang masih bilang bakhil, itu masih pelit umum. Mungkin dia pelitnya sama orang lain, tapi kalau sama diri sendiri royal gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab kalau orang udah bilang syahih gitu, syahih itu bukan pelitnya udah nauzubillah gitu. bukan ke orang lain doang, ke diri sendiri pun dia pelit gitu. Nah, salah satu sahabat Nabi ternyata ada yang syahih. Ada yang dia kalau orang lain udah pelit, ke diri sendiri juga pelit. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Istrinya namanya Hindun. Siapa suaminya, Pak? Abu Sufyan. Hindun ngeluh kepada Nabi, "Ya Nabi, suami saya syahih." Tandanya apa? Bukan pelit ke orang lain doang, ke diri sendiri aja pelit gitu. Diri sendiri pelit. Terus gimana saya bisa memberi makan anak saya, terus kemudian kehidupan ini saya gitu. Terus kata Rasulullah SAW, ambil dari hartanya yang engkau cukup, jangan berlebihan. Bukan nyolong, kan nyolong, ambil silahkan gitu. Tapi secukupnya gitu, secukupnya. Rasulullah tidak memberikan nyolong, tapi emang itu adalah haknya seorang istri, sang istri. Nah, ini yang dilarang dari hadis yang tadinya Rasulullah SAW sampaikan tentang zikir, kemudian disampaikan tentang beberapa larangan-larangan yang besar yang dilarang oleh Rasulullah SAW agar hidup kita menjadi tenang. Ma yu'khadhu minal hadis. Apa yang diambil dari hadis ini? Yang pertama adalah istihbabu hadhihi du'a aqbis salawatil maktubat, yaitu disunahkannya doa ini setelah salat fardu. Yang kedua, ishtamala hadha du'a ala tauhidillah wa nafis syarik ma'ahu wa isbatul mulki al-mutlaq wal hamdul kamil wal qudrah at-tamah lahu subhanahu wa ta'ala. Doa ini mencakup di dalamnya tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menafikan sekutu bagian syirik kepadanya. Wa isbatul mulki al-mutlaq wal hamdu al-kamil wal qudrah at-tamah lahu subhanahu, dan juga menetapkan tentang kerajaannya Allah Subhanahu wa ta'ala dan pujian yang sempurna untuknya, dan juga kemampuan dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna. Nah, kalau saya tanya, tauhid itu ada berapa, Pak? Tauhid itu ada berapa, Pak? Tauhid dulu deh, apa deh tauhid? Tauhid apa? Tauhid artinya mengesahkan Allah. Tauhid artinya secara bahasa mengesahkan Allah. Nah, para ulama membagi tauhid ini, mengesahkan Allah ini menjadi 3, bukan untuk bukan untuk nambah-nambah syariat, bukan, tapi untuk mempermudah kita memahami tentang tauhid ini,
Yang pertama ada tauhid rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid mengesahkan Allah dengan meyakini bahwasanya Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki kerajaan, Allah yang mengatur kita semuanya. Nah, itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Nah, kalau tauhid rububiyah itu nggak ada khilaf. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun mereka meyakini bahwa tauhid rububiyah ini disebutnya dalam Al-Qur'an di sana. Ketika ditanyakan kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka menjawab apa? Allah. Tahu yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Tapi yang kedua, kisah yang kedua adalah tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mengesahkan Allah dengan peribadahan. Dengan peribadahan artinya apa? Kita mengesahkan Allah hanya satu-satunya zat yang patut kita sembah, patut kita ibadahi. Ini tauhid uluhiyah. Dan kalau inilah yang terjadi di perbedaan dan mereka tidak mau menerima, seperti orang-orang kafir Quraisy tersebut. Mereka tidak menerima tauhid uluhiyah ini. Kenapa? Karena ketika misalkan mereka meyakini bahwasanya Allah yang berhak disembah doang, maka pemahaman-pemahaman mereka dari nenek moyang mereka harus mereka hapuskan, harus mereka hancurkan. Mereka makanya tidak mau menerima Islam secara mutlak, langsung, secara mubasyarah, secara langsung pada saat itu, karena tahu bahwasanya tauhid uluhiyah ini berarti hanya Allah, udah nggak ada yang lain, gitu. Nggak ada yang lain. Sedangkan kadang-kadang mereka bikin patung-patung yang mereka anggap sebagai wasilah untuk menyampaikan doa mereka kepada Allah. Itu lucunya, patung-patungnya bukan cuma dari batu, dari kayu, tapi mereka juga membuat dari roti, gitu ya. Dan lucunya itu tadi, kalau mereka nggak punya makanan, dimakan, gitu ya. Dimakan. Nah, itu dia. Makanya tauhid uluhiyah ini yang mereka nafikan. Dan pembagian ketiga tauhid apa? Tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Kita yakini semuanya, baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan bersumber dari As-Sunnah. Jadi nama Allah dan sifat Allah itu tidak terbatas hanya 20, tidak terbatas hanya wajib dan jaiz, tapi banyak, sebagaimana disebutkan di Al-Qur'an dan juga di As-Sunnah, banyak. Taib, ini faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, an-nahyu an hadhil khisal az-zamimah, yaitu larangan tentang perbuatan-perbuatan yang buruk tadi. Lama tashtamila alaihi min fasidid diniyah wa dunyawiyah, karena di dalamnya mengandung kehancuran, keburukan dari dinnya, dari untuk agamanya dan juga untuk dunianya. Yang keempat, idza arafal mu'min anna Allah huwal mu'ti al-mani' ta'allaqa qalbahu billahi ta'alluqan taman wa sarfan nazar an ghairihi. Apabila seorang yang beriman itu tahu bahwasanya yang memberikan apapun ke dia selama di dunia ini adalah Allah, harusnya hatinya sudah tertambat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada lagi kekhawatiran dalam dirinya. Makanya Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih disebutkan apa? Ajaban li amril mu'min. Ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan urusannya orang-orang yang beriman. Kenapa? Hatinya udah tertambat dengan Allah. Idza asabathu syarra apa? Sabar. Kalau ditimpa keburukan, jika ditimpa kebaikan, idza asabathu syarra syakar. Apabila ditimpa kebahagiaan, kebaikan, maka dia bersyukur, langsung berpikir bersyukur. Apabila idza asabahtu dharra, jika ditimpa keburukan, sabar. Nah, ini mengingatkan kepada kita faedah yang selanjutnya, musara'atus sahabah radhiyallahu anhum ila tanfidhi sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna Muawiyah radhiyallahu anhu lamma balaghahu hadzal du'a amara an-nasa bil amali bihi. Yaitu salah satu sifat
yang harus kita lakukan seperti para sahabat, yaitu adalah bersegera untuk melaksanakan kebaikan dan bersegera untuk menyebarkan kebaikan. Bukan hanya melaksanakan tapi menyebarkan, sebagaimana dilakukan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian yang keenam, fihil amal bil khattil ma'ruf wa huwa mas'alatun ittifaqiyatun fi jami'il aghrad wa anna Allah lam ya'mur bil amali biha illa liya'mala biha. Bahwasanya di dalamnya adalah amal-amal yang banyak kebaikan, yaitu apa? Artinya kebalikan dari sifat-sifat yang buruk tadi adalah kebaikan-kebaikan. Dan ini adalah masalah yang telah disepakati oleh para ulama. Yang ketujuh, qabulu khabaril wahid, yaitu menerima kabar dari satu orang jika orang itu siqah, jika orang itu benar dan bisa dipercaya Taib. Kemudian hadis yang terakhir dari bab zikir setelah salat ini, yaitu al-hadis as-sadis wal 'ishruna ba'dal mi'ah, yaitu hadis yang 126. Nah, ini agak panjang. An Sumayyah maula Abi Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Sumayyi. Dia adalah budak dari Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn al-Haris ibn Hisham, dari Abu Salih As-Samman, salah seorang tabi'in, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara al-muhajirina atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwasanya datang orang-orang fakir dari kalangan muhajirin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur." Ya Rasulullah, ahlu dusurnya adalah orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta. Mereka pergi kemana? Bidarajatil ula wa na'imil muqim. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi dan juga mereka mendapatkan nikmat yang banyak. Qala wa ma zaka. Kata Rasulullah SAW, kalau bahasa kita apa? Terus kenapa? Wa ma zaka. Terus kenapa? Terus kata Rasulullah SAW, kata orang-orang fakir muhajirin berkata, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna wa la natasaddaq wa ya'tiquna wa la na'tiq. Ya Rasulullah, orang-orang kaya itu mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kita juga puasa, mereka bersedekah dan kami tidak bisa bersedekah. Mereka membebaskan budak, kami juga nggak bisa untuk bebasin budak. Iri nggak Pak ini Pak? Berarti iri ya? Boleh nggak iri kayak gini? Boleh nggak iri kayak gini? Boleh untuk kebaikan. Nah, inilah yang disebut dengan kata Rasulullah SAW dengan nama ghibthah. Apa itu ghibthah? Yaitu hasad yang tidak tidak menginginkan nikmat tersebut hilang dari orang lain, tapi dia mau nikmat tersebut. Itu namanya ghibthah. Dan kata Rasulullah SAW dalam hadis yang lain sebutkan bahwasanya boleh hasad dalam dua hal. Yang pertama apa? Yang pertama tentang harta, yaitu apa? Rajulun atahul mal wa yatasaddaq bihi, yaitu kita boleh iri kepada orang yang dia diberikan nikmat harta dan dia suka bersedekah, boleh kita. Atau rajulun atahul hikmah, atau laki-laki yang diberikan sama Allah sebuah ilmu dan kita iri dengan ilmu tersebut. Kita pengen punya ilmu tersebut biar kita bisa melakukan amalan yang terbaik. Boleh. Nah, itu boleh dua. Nah, ini sama seperti tadi nih. Para fuqara, para kaum fakir dari muhajirin, mereka iri, mereka ghibthah. Ya Rasulullah, mereka sholat kayak kita sholat, mereka puasa kayak kita sholat, kayak kita puasa, tapi mereka bersedekah, kita nggak bisa. Mereka membebaskan budak, kami nggak bisa. Kenapa? Fakir. Apa fakir tuh Pak?
Apa beda fakir sama miskin? Ini suka beda nih. Beda fakir apa miskin? Kalau miskin asan, miskin masih punya kerja, penghasilannya nggak cukup. Kalau fakir udah nggak punya kerja, nggak punya penghasilan, itu fakir. Oh, hidup lagi. Nah itu fakir. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Rasulullah SAW mengatakan dengan jawaban masya Allah, ini menenangkan gitu ya, menenangkan. Beliau mengatakan, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna man ba'dakum. Apakah kamu mau aku ajarkan sesuatu yang kalau kamu lakukan itu, kamu bisa melampaui orang yang dahulu, dan orang yang sebelum kamu itu nggak bisa melampaui kamu, nggak bisa melampaui kamu. Wala yakunu ahadun afdhalu minkum illa man sana'a misla ma sana'tum, dan tidak ada seseorang yang lebih utama dari kalian kalau kalian melakukan ini kecuali dia juga melakukan yang saya ajarin ini gitu. Yang saya ajarin ini. Qalu bala ya Rasulullah. Wah, pas semangat kaum muhajirin tersebut. Iya ya Rasulullah. Qalat tusabbihuna wa tukabbiruna wa tahmadun. Yaitu kata Rasulullah SAW kemudian, ya engkau bertasbih, engkau bertakbir, engkau bertahmid dubura kulli salatin salasan wa salasina marah. Setiap setelah salat 33 kali. 33 kali. Qala Abu Salih, kemudian Abu Salih yang meriwayatkan hadis ini mengatakan, faraja'a fuqara'ul muhajirina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalu. Dan ketika itu kaum muhajirin yang tadi bertanya terus tenang tuh, udah dapat udah dapat amalan dari Rasulullah, nih kita bisa lebih dari mereka gitu, dari orang-orang kaya, ahli dusur. Terus kemudian tapi suatu hari mereka kembali kepada Rasulullah SAW mengatakan ya Rasulullah, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna fafa'alu mislah. Ya Rasulullah, teman-teman kita yang kaya-kaya itu dengar mereka melakukan apa yang kami lakukan gitu, apa yang kau ajarkan. Faqala Rasulullah SAW zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah keutamaan Allah yang diberikan kepada siapapun gitu. Artinya apa? Mereka udah semangat, udah udah bisa menyaingi orang-orang kaya. Ternyata orang kaya juga melakukan gitu. Orangnya juga melakukan, balik lagi protes lagi ke Rasulullah. Ya Rasulullah, mereka juga ngelakuin gitu. Nah, Rasulullah akhirnya menutup dengan ucapan yang menenangkan juga. Ya udah, itu memang bahasa kita gitu. Ya udah, itu memang keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka. Keutamaan yang diberikan Allah kepada mereka. Ya udah, akhirnya apa? Mereka nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Qala Sumai, fahdastu ba'da ahli bihadzal hadis. Kemudian tadi Sumai, budaknya Abu Bakar bin Abdurrahman, beliau menyampaikan kepada keluarganya, faqala wahamta, tentang hadis itu. Kemudian keluarganya mengatakan, salah sangka nih gitu. Inna maqala tusabbihullaha salasan wa salasin wa tukabbirullaha salasan wa salasin wa tahmadullaha salasan wa salasin. Maksudnya tadi keluarganya ketika disampaikan oleh Sumai bukan memungkiri hadisnya, tapi beliau keluarganya tersebut itu mengkoreksi cara zikirnya. Akhirnya zikirnya disebutkan oleh para keluarganya sudah mendengar hadis itu juga, mengatakan bertasbih kepada Allah itu 33 kali, bertakbir 33 kali, dan bertahmid 33 kali. Faraja'tu ila Abi Saleh. Kemudian Sumai ini meyakinkan lagi, datang ke Abu Saleh yang meriwayatkan hadis ini. Fa zakartu lahu dzalika faqala. Kemudian menyebutkan itu kejadian tadi kepada keluarganya itu, ke Abu Saleh. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Kemudian kata Abu Saleh, ya engkau berzikir Allahu akbar wa subhanallah walhamdulillah hatta tablugha min jami'ihinna salasan wa salasin, sampai jumlahnya semuanya itu 33 kali, yang diriwayatkan dari Imam Muslim. Jadi di sini kalau kita lihat dari hadis ini, cara zikirnya 33 kali itu gimana? Satu-satu, tasbih 33 kali, takbir 33 kali, tahmid 33 kali. Terus kalau tadi terakhir kata Abu Saleh, boleh digabung subhanallah walhamdulillah akbar sampai 33 kali gitu.
Sekarang kalau saya tanya Pak, dari hadis ini, kalau hadis ini, kira-kira ini kan tadi ada pertentangan antara orang kaya gitu ya, orang kaya dengan orang yang memang dia fakir. Gitu. Kalau ada pertanyaan begini, orang kaya bersyukur sama orang miskin yang sabar, itu utama yang mana? Orang miskin yang sabar. Orang kaya yang bersyukur sama orang miskin yang sabar. Hah? Mana yang paling utama? Mana yang paling utama? Oke, yang tadi yang jawab orang kaya bersyukur siapa? Apa alasannya? Padar. Bisa beramal, bersedekah. Orang yang tadi jawabannya orang sabar, orang miskin yang bersabar siapa? Ayo, boleh Pak, silakan. Kenapa? Itu lebih utama. Kenapa? Karena miskinnya itu gitu. Akhi, kenapa? Kalau kemiskinan itu kayak mendekatkan orang itu sampai juga bilang kafir lah. Kalau misalkan diuji dengan cobaan miskin. Oke, Ahsan. Jawabannya Pak, yang paling utama adalah yang bertakwa di antara mereka. Kenapa begitu? Ini disebutkan banyak para ulama menyebutkan, salah satunya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ia ditanya oleh muridnya Ibnu Qayyim, ayyuhuma afdal, al miskin as-sabir awil ghani asyakir. Ketika ditanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, mana yang paling utama, orang miskin yang bersabar atau orang kaya yang bersyukur? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau menyebutkan yang paling bertakwa di antara mereka adalah yang paling afdal. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama diuji. Sama-sama diuji. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, orang miskin diuji dengan kemiskinannya, dan mereka ujiannya sesuai dengan ujiannya masing-masing. Orang kaya diuji dengan kekayaannya, maka yang harus dia lakukan adalah wajib untuk bersyukur. Orang miskin yang diuji dengan kekurangannya, maka wajib bagi dia untuk bersabar. Untuk bersabar. Memang ini jadi khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama banyak khilaf gitu. Bahkan kalau kita dengerin ceramah ustaz-ustaz kita juga ada yang berbeda gitu. Seperti Ustaz Khalid bilang orang kaya yang utama gitu. Karena memang khilaf di antara para ulama. Karena kalau kata beliau, kalau orang kaya lebih utama, dia kalau orang miskin itu ujiannya kekurangan harta, dan itu yaitu ujiannya satu gitu. Tapi kalau orang kaya dia punya pilihan, mau bersyukur apa mau sombong gitu. Kata beliau begitu. Tapi ulama-ulama lainnya dan ustaz-ustaz kita yang lainnya juga sama. Mereka ada yang berpendapat sabar, miskin sabar gitu. Tapi saya berpendapat yang utama seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya yang paling utama adalah yang paling bertakwa. Karena masing-masing ada ujiannya. Masing-masing itu ujian. Orang yang kaya itu bukan berarti kekayaannya bukan ujian, karena banyak dari kita yang diuji dengan kekayaannya justru malah lupa. Dan bahkan sulit untuk kembali. Sulit untuk dikembali, dan bahkan disadarkan itu sulit. Tapi kalau orang miskin kadang kalau dia melenceng dikit, kita ingatkan masih bisa untuk kembali. Tapi kalau orang kaya ujiannya paling berat. Itu Pak. Berdasarkan kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling utama di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Allahu a'lam bishawab. Nah, ini adalah zikir setelah sholat. Sebenarnya ada lagi yang dituliskan oleh penulis, tapi karena waktu yang terbatas, insyaallah akan kita bacakan di pertemuan selanjutnya. Tapi mungkin ini dari saya. Jika ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Oh, udah. Apakah orang miskin, saya baca hadisnya, ini masuk surga dulu kan 400 tahun gitu? Iya, betul. Orang miskin di dalam hadis yang sahih akan masuk 500 tahun sebelum orang kaya.
Kenapa? Karena orang kaya perhitungannya banyak, lama, hisabnya lama. Kenapa hisabnya lama? Karena satu harta ditanya langsung 2 pertanyaan, Pak. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Untuk harta ditanya 2. Dari mana engkau dapatkan, kemana engkau belanjakan. Itu ditanya masih, dan itu bukan cuma satu harta kita yang kita punya, enggak, semua yang kita punya itu ditanya sama Allah. Semua yang kita punya ditanya sama Allah. Ini baju yang kita pakai, ini kendaraan yang kita pakai, ini makanya beruntung Pak kalau kita punyanya cuma dikit. Cuma dikit gitu ya. Semuanya dijadiin emas. Wah. Nanti ditanya untuk apa, dari mana emasnya gitu kan. Cuma sedikit gitu. Tapi di rumah perabotan dikit gitu ya. Ditanya sama Allah dikit jadinya. Taib. Allahu a'lam bishawab. Khalas? Taib. Mengulang lagi mungkin atau keluar dari batasan khusus itu seperti apa? Nah, yang paling ideal apa yang paling kasar atau enggak yang paling gampang yang Batasan khusyuk sebenarnya banyak disebutkan para ulama macam-macam. Cuma di sini yang saya lebih pilih adalah batasan khusyuk itu adalah dia memahami apa yang dia baca. Itu batasan paling minimal, memahami apa yang dia baca. Itu cukup untuk menimbulkan rasa khusyuk di dalam ibadah kita. Terutama sholat ya, terutama sholat. Dan kemudian yang kedua, sesuai dengan rukun dan syarat wajibnya dan syarat-syaratnya. Insyaallah dua hal ini jika kita sudah memenuhi antara rukun dan syaratnya dan kita paham apa yang kita baca, apa yang kita lakukan gitu, itu insyaallah kekhusyuan akan lebih dalam lagi. Karena kadang kalau kita misalkan sholat nggak tahu artinya Pak, suka kelewat-lewat gitu ya, Tapi kalau kita tahu artinya, seenggaknya artinya secara mujmal, secara global gitu. Kalau kita nggak tahu per kata, kita belum belajar bahasa Arab, seenggaknya kita tahu secara mujmal, secara global gitu. Misalkan kita baca pada saat ruku, Subhana rabbiyal azim, kita tahu nih artinya, oh maha suci Allah yang maha agung gitu. Udah gitu aja, itu minimal. Kalau kita belum belajar bahasa Arab. Tapi kalau udah belajar bahasa Arab, wah itu harus lebih khusyuk lagi harusnya gitu. Kenapa? Karena sudah tahu artinya, per kata bahkan udah paham gitu. Makanya ketika baca Al-Fatihah ya benar diresapi, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah gitu. Nah, itu insyaallah kalau kita paham artinya, kekhusyuan akan lebih baik lagi. Menambahkan sedikit tadi tentang mengeraskan bacaan zikir setelah sholat. Tadi kesimpulannya adalah kita boleh untuk mengeraskan bacaan zikir setelah sholat, dan juga boleh juga sir dengan batasan yang tadi sudah disebutkan. Dan boleh juga kita mengeraskan bacaan zikir setelah sholat itu salah satunya dalam rangka pembelajaran. Jadi kalau kita misalkan mau ngajarin anak kita baca zikir kencang-kencang biar anak kita misalkan ngikutin zikir kita, itu boleh. Itu boleh, silahkan. Dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Salah satu dari faidah dari hadis yang tadi kita bacakan, yang hadis yang pertama tadi, itu adalah disebutkannya para ulama yang berpendapat itu Rasulullah SAW kalau dia mau mengeraskan bacaannya, berarti dia mau ngajarin sahabatnya yang belum tahu atau belum bisa, seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Baik, sampai sini dulu insyaallah. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita. Tinggal aplikasi dari ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan keluarga kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.